Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Adiaksa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali perdana di tahun 2025, Jaksa Menyapa kembali hadir untuk memberikan penerangan dan insight baru seputar hukum. Tentunya bersama dengan Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan saya pemandu acara Anda, NH Tarbiyatul Desa. So, di Jaksa Menyapa hari ini kita akan membahas topik seputar peran kejaksaan bidang perdata dan tata usaha negara. Tentu saya tidak sendiri, telah hadir dua serikandi cantik dari Kejaksaan Negeri Luwu Timur yang siap membahas seputar topik ini. Langsung saja kita sapa narasumber pertama kita, ada Ibu Fatimah Ayu Safitri SH, Jaksa Fungsional Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Luwu Timur. Halo Ibu Ayu. Halo Mbak Ana. Senang sekali ketemu lagi Bu ya. Iya. Terakhir kemarin masih di Kecap Jari, sekarang sudah pindah di Kejaksaan Negeri Luwu Timur. Sejak kapan Bu? Bulan Februari. Ini masih muda, saya panggil Mbak aja ya Mbak? Iya, boleh. Sejak bulan Februari. Iya. Next kita sapa narasumber kedua kita, ada Ibu Nurul Aliza Asnal SH, calon jaksa bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Negeri Luwu Timur. Halo. Halo Mbak Hana. Halo Mbak Lisa ya? Iya. Mbak Lisa, ini calon jaksa. Iya, calon jaksa pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur. Berarti ini penempatan pertama ya? Iya. Langsung di bidang perdata dan tata tata usaha negara. Kalau penempatan bidang itu Mbak, sebelum kita masuk ke topik kita hari ini, itu udah ditentuin memang atau Mbak diberikan pilihan atau seperti apa? Sudah ditentukan dari Sudah ditentukan Kejaksaan Negeri. pada saat tes ya? Iya. Atau bagaimana? Belum. Belum. Pada saat masuk sudah ditentukan Berarti masing-masing bidang. penentuan bidangnya Iya. nanti pada saat sudah masuk di Satker. satuan kerjanya Iya. ya. Oke. Mbak, hari ini seperti yang saya sampaikan di awal, topik kita seputar bidang perdata dan tata usaha negara, khususnya di Kejaksaan Negeri Luwu Timur. Namun sebelum kita bahas lebih jauh seputar apa sih sebenarnya itu bidang perdata dan tata usaha negara, kembali kita melihat dulu bagaimana sebenarnya stigma masyarakat ketika nama kejaksaan itu disebut. Kan kalau orang mendengar kata jaksa atau kejaksaan, mereka itu sangat familiar dengan yang namanya kriminal, penuntutan dan sebagainya. Dan di beberapa episode sebelumnya di Jaksa Menyapa kita sudah membahas nih, dan sudah ada penerangan hukum yang kita terima bahwasanya di kejaksaan itu memang ada beberapa bidang ya Mbak ya. Betul. Ada bidang pidana umum, Iya. ada pidana khusus, ada juga Data bidang dan tata usaha negara, kemudian ada Intel, intelijen, ada pembinaan. pembinaan. Iya. Dan memang ada kewenangan khusus seperti yang dikatakan Mbak Ayu tadi, ada di bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh Mbak, boleh dijelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya itu bidang perdata dan tata usaha negara? Mungkin secara umum orang hanya banyak mengetahui antara hukum pidana dan perdata. Nah, kita jelaskan dulu secara simpelnya aja. Iya, betul. Hukum pidana itu adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu dengan kepentingan umum. Nah, kepentingan umum ini diakomodir oleh negara melalui aturan-aturan. Ini hukum pidana. Iya. Oke. Nah, dalam hukum pidana pada dasarnya isinya adalah larangan-larangan, kemudian perintah-perintah untuk melakukan sesuatu. Yang mana ketika individu ini tidak melakukan atau melakukan larangan-larangan yang sudah diatur, itu akan ada konsekuensi hukumnya. Oke. Nah, secara sifatnya hukum pidana itu adalah hukum publik, mengatur kepentingan umum. Hukum publik. Iya. Sedangkan hukum perdata itu hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu dengan individu yang lain. Maksudnya individu di sini pengertiannya adalah baik perorangan maupun badan hukum untuk saat ini. Nah, kemudian kalau sifatnya hukum perdata itu hukum private. Oke. Nah, gitu. Jadi mengatur kepentingan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Berarti sudah jelas ya Mbak, saya baru mau bertanya bedanya pidana dan perdata itu apa, Iya. tapi sudah dijelaskan lebih dulu. Jadi pidana itu adalah hukum publik yang jadi di dalamnya ada aturan-aturan yang berisi larangan atau perintah. Kalau tidak dilaksanakan ada konsekuensi hukumnya. Iya, betul. Kemudian kalau perdata itu adalah antara orang Dengan dan orang, orang, iya. which is ini adalah
hukum private ya. Iya, betul. Private, betul sekali. Orang per orang ini ada perjanjian atau bagaimana Mbak maksudnya? Kalau untuk hukum perdata ini contoh-contohnya adalah misal perjanjian, hukum waris, kemudian tentang perkawinan, dan lain-lain begitu. Berarti di dalamnya ada kesepakatan antara orang satu dan yang betul, lain itu bisa ya, jadi. sehingga ketika ada yang melanggar maka jatuhlah hukum perdata atau seperti apa? Iya, termasuk dalam ranah hukum perdata. Oke. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi Mbak, orang kalau mendengar kata jaksa pasti takut karena yang selalu relate dengan kejaksaan itu kalau bukan kriminal, penuntutannya sebagai bagian akhir itu kan dari proses hukum itu sendiri. Nah, secara sederhana Mbak, apa sih sebenarnya yang menjadi peran dari bidang perdata dan tata usaha negara ini? Karena mengingat kembali seperti yang saya katakan kembali di awal bahwasanya ternyata kejaksaan memiliki kewenangan khusus di bidang perdata dan tata usaha negara. Perannya apa Mbak? Nah, kalau untuk peran jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara itu sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu diatur juga dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021 terkait kewenangan jaksa dalam bidang perdata dan tata usaha negara gitu. Nah, dalam aturan-aturan tersebut seorang jaksa itu diberi wewenang untuk bisa berperan melalui tugas dan dan fungsi pokoknya itu ada lima. Lima tugas. Mungkin boleh dijelaskan sama Mbak Lisa ya Mbak ya. Silakan Mbak. Kalau di Datun itu ada lima tugas dan fungsi pokoknya. Dan fungsi pokoknya itu yang pertama itu penegakan hukum, yang dimana penegakan hukum ini adalah kegiatan jaksa atau bisa disebut dengan jaksa pengacara negara atau JPN untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata. Nah, yang kedua itu ada bantuan hukum, yang mana di sini bantuan hukum adalah tugas jaksa pengacara negara untuk memberikan jasa di luar atau bisa dibilang non litigasi atau litigasi. Jadi kalau di bantuan hukum ini jaksa bisa memberikan jasa hukum yang mana jaksa itu bisa berperan dalam mewakili kepentingan stakeholder itu dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Berarti litigasi dan non litigasi. Litigasi itu di dalam pengadilan, non litigasi di luar pengadilan. Terus yang ketiga itu ada pertimbangan hukum, yang dimana jasa ini merupakan jasa yang diberikan oleh jaksa pengacara negara untuk memberikan pendapatnya terkait. Berarti layanan konsultasi Kalau untuk pertimbangan hukum ini kita ada tiga output utama. Yang pertama itu ada legal assistant atau pendampingan hukum, kemudian ada legal opinion atau pendapat hukum, dan legal audit atau audit hukum gitu. Nah, kalau di pertimbangan hukum ini Mbak Hana, tidak semua jaksa bisa langsung berperan. Gitu. Jadi untuk bisa memberikan tiga output tadi, LO, LA, dan legal audit itu, jaksa harus diberikan wewenang khusus melalui SKK, surat kuasa khusus. Nah, barulah nanti jaksa bisa memberikan bantuan hukum itu. Nah, selanjutnya itu ada yang keempat itu tindakan hukum lain, yang dimana ini adalah pemberian jasa hukum oleh pengacara negara di luar penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, dan pertimbangan hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan negara atau kekayaan negara. Ini lebih menekankan kepada pemulihan ya Mbak ya, tindakan hukum lain itu. Betul. Nah, kalau untuk mau menambahkan sedikit Mbak, kalau untuk tindakan hukum lain ini bisa dalam bentuk jaksa itu berperan sebagai fasilitator, kemudian menjadi mediator, kemudian bisa juga menjadi negosiator gitu. Kalau untuk di fungsi di peran yang keempat ini Mbak, kan tadi dikatakan bahwa di pertimbangan hukum itu jaksa bisa menjadi legal assistant, legal opinion, kemudian ada legal audit. Kalau di tindakan hukum lain ini apakah membutuhkan juga surat kuasa khusus seperti yang di peran yang ketiga tadi atau seperti apa?
pada dasarnya tetap membutuhkan wewenang khusus, Mbak. Jadi berarti harus tidak ada semua, ya, iya, tidak serta merta jaksa Iya, betul. menjalankan perannya sebagai Iya, jaksa betul. pengacara negara tanpa surat kuasa khusus itu. Iya, tanpa wewenang Oke. khusus. Dan yang terakhir, Yang kan ada kelima 5. itu adalah pelayanan hukum, yang mana ini adalah pemberian jasa oleh jaksa pengacara negara secara tertulis maupun tidak tertulis atau secara langsung. Nah, yang tertulis itu semisal orang atau masyarakat yang datang kepada jaksanya untuk berkonsultasi biasa iya, atau konsultasi, menanyakan masalah-masalah hukum gitu. Bedanya pelayanan hukum dengan pertimbangan hukum itu apa, Mbak? Tadi kan pertimbangan hukum juga berupa konsultasi kan? Iya. Kalau untuk pelayanan hukum itu sebenarnya sifatnya lebih general. Oh, Jadi umum ya? lebih Siapapun umum. Siapapun bisa Oke. untuk mendapatkan pelayanan hukum ini. Nah, di kita sendiri ada dalam hal pelayanan hukum kita ada produk juga namanya Halo JPN. ya, Halo JPN. Iya. Oh, nanti kita Ini, bahas itu ya, iya, Mbak ya. Oke. gitu. Nah, kemudian kalau untuk pertimbangan hukum itu bisa dilakukan pemberian pertimbangan hukum dalam bentuk LO, LA dan legal audit itu atas permohonan dari stakeholder. Dalam hal ini bisa instansi pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah, BUMN, BUMD seperti Oke. itu yang mengajukan permohonan untuk dilakukan legal audit, legal assistance dan legal opinion kepada kejaksaan gitu. Iya. Berarti menyerahkan tugas sepenuhnya kepada kejaksaan. Iya, harus ada permohonan terlebih dahulu baru kita bisa take action gitu. Oke, berarti ini adalah peran dari bidang datun. Yang pertama adalah Iya. penegakan hukum, kemudian Betul. memberikan bantuan hukum, ada pertimbangan hukum. Dalam pertimbangan hukum itu bisa Iya. memberikan surat kuasa khusus, menjadi legal assistant office, legal assistant opinion dengan audit. Iya, Kemudian ada tindakan hukum lain dan pelayanan hukum. Itu dari segi perannya. Yang menjadi tupoksi utama dari Perdata dan Tata Usaha Negara itu apa, Mbak? Kalau tupoksi utamanya Perdata dan Tata Usaha Negara dalam hal kejaksaan ya, Mbak Ana, itu tupoksi utamanya kita adalah mewakili kepentingan baik kepentingan stakeholder, baik yang saya sebutkan tadi, baik lembaga pemerintah, kemudian BUMN, BUMD, itu dalam ranah keperdataan. Oke, bisa dijelaskan lebih rinci Oke. lagi, Mbak? Ranah keperdataan itu seperti yang saya jelaskan di awal, misal contohnya adalah terkait perjanjian, kemudian terkait waris, kemudian terkait perkawinan, bisa juga ceraian seperti itu. Oke. Hal-hal yang sifatnya private ya. Ya personal ya, Mbak. Iya, ya? Lebih betul. personal. Nah, tapi bedanya di kejaksaan ini karena kita mewakili kepentingan, salah satu kepentingan negara, dalam hal ini BUMN, BUMD seperti itu. Nah, yang kita titik beratkan adalah kepentingan dari BUMN itu, BUMN, BUMD atau Betul, lembaga betul. pemerintahan itu sendiri. Oke, berarti memang tupoksi utama Perdata dan Tata Usaha Negara khususnya nih. Ya, karena ini menyangkut pemerintah aja Iya. ya, Mbak ya. Berarti memang itu adalah mewakili kepentingan dari BUMN, BUMD dan juga Lembaga, instansi iya, pemerintah, betul. lembaga terkait ya yang berada dalam naungan tugas kejaksaan itu sendiri. Tapi tidak menutup kesempatan juga untuk masyarakat umum, Kak. Oh, bisa. Ya, seperti yang disebutkan dalam hal pelayanan hukum tadi. Oke, kita tahan dulu. Iya. Next. Nah, kalau untuk prosesnya, mekanismenya, bagaimana sih sebenarnya proses mekanisme jaksa pengacara negara mewakili instansi pemerintah di pengadilan nantinya? Apakah itu sama dengan pengacara swasta atau bagaimana? Tapi kita tahan dulu sejenak, kita akan lanjut perbincangannya setelah jeda iklan berikut ini. Sobat Adiaksa, jangan beranjak, kita akan lanjutkan perbincangan tetap di Jaksa Menyapa Sahabat Masyarakat. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.
Sobat Adiaksa, Anda masih di Jaksa Menyapa Sahabat Masyarakat bersama dengan saya Hana Tarbiyatudisa dan dua narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Luwu Timur. Saya kembali ke Mbak Lisa. Mbak Lisa, seperti pertanyaan tadi, bagaimana sih sebenarnya proses dari jaksa pengacara negara dalam mewakili instansi pemerintah di pengadilan? Apakah sistemnya atau mekanismenya sama dengan pengacara swasta atau seperti apa? Silakan, Mbak. Bedanya di sini, kalau jaksa pengacara negara di sini, jaksa pengacara pada umumnya itu memberikan atau menjual jasa, sedangkan kalau di jaksa pengacara negara pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur itu diberikan secara gratis. Oke, Iya. yang pertama itu ya. Ya. Ya, perbedaannya adalah berbayar dan gratis. Iya. Tapi untuk melaksanakan tugasnya dia jaksa pengacara negara ini dalam mewakili kepentingan di pengadilan itu tidak serta-merta, Mbak Hana. Jadi Oke. ya tidak semua, sekalipun dia jaksa tapi harus dibutuhkan surat kuasa khusus untuk bisa mewakili kepentingan. Berarti jaksa pengacara negara juga tidak langsung saja nih menjadi perwakilan dari misalnya Iya, pemerintah, betul, BUMN dan betul. BUMD Iya, itu ya, Mbak harus ya. ada surat kuasa khusus dari pemohon atau stakeholder yang saya sebutkan tadi kepada kami, barulah Oke. kami bisa. Alurnya gimana tuh, Mbak? Kalau misalnya instansi pemerintah nih misalnya ingin meminta bantuan dari jaksa pengacara negara itu. Nah, sistemnya seperti apa? Mekanismenya Kalau seperti untuk apa? kalau untuk mekanismenya tergantung kebutuhan dari stakeholder ini. Mm-mm. Apakah kebutuhan dari stakeholder ini berupa bantuan hukum seperti jaksa pengacara negara mewakili dalam pengadilan, Mm-mm. ataukah hanya seperti yang saya sebutkan tadi dengan Bu Lisa, LA, LO dan legal audit gitu. Oke. Jadi Pertimbangan tergantung, hukum saja ya. Iya, tergantung dengan kebutuhan gitu. Oke. Kalau misalnya mereka mau minta diwakili meminta untuk jaksa pengacara negara masuk ke bantuan hukum itu. Gimana, Mbak? Untuk pihak yang membutuhkan itu mengajukan dulu surat kuasa khusus kepada kami. Tentunya awalnya pasti ada konsultasi dulu. Oke. Konsultasi Tidak dulu, serta-merta iya. surat kuasa khusus ya, Mbak Tidak ya. tiba-tiba datang ke kantor. Saya mau nih. Iya, Saya mau diwakili. iya. Karena kan kita juga butuh memberikan telaahan dulu seperti Oke. apa arahnya nanti gitu kan. Nah, itu dilakukan pada sesi konsultasi dulu. Setelah ditemukan jalannya, arahnya mau kemana, baru stakeholder itu memberikan surat kuasa khusus. Nah, Oke. surat kuasa khusus itu yang menjadi dasar jaksa pengacara negara untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Misal nanti di dalam perkara perdata mengajukan gugatan atau seperti apa begitu. Oke. Nah, seperti yang Mbak katakan, harus ada konsultasi terlebih dahulu, kemudian dibuatkan surat kuasa khusus. Itu kan untuk pemerintah, Mbak. Kalau untuk masyarakat bisa tidak mendapatkan pelayanan ini? Masyarakat cuma bisa mendapatkan pelayanan seperti yang di Halo JPN. Halo JPN? Iya. Jadi Konsultasi. Halo JPN itu lebih ke konsultasi masalah hukum gitu. Semua jenis permasalahan hukum? Iya. Atau di perdata saja? Kalau untuk konsultasinya tidak menutup satu ruang hanya perdata. Iya, Jadi kan selama kita bisa memberikan penjelasan, selama kita bisa memberikan arahan, itu kita lakukan. Oke, karena kan nama websitenya Halo JPN, Halo Iya, Jaksa Pengacara iya. Negara kan? Which is muatan pertanyaannya hanya seputar itu saja, Iya, tapi iya. tidak menutup kemungkinan ya, Mbak ya, Iya. bisa menjawab di luar dari perdata dan tata usaha negara itu. Boleh dong Mbak di-share ke masyarakat nih, bagaimana Iya. kalau mau konsultasi hukum melalui Halo JPN? Silakan. Bisa kunjungi website di Google, di Safari, ataupun Chrome dengan mengetik Halo JPN dengan mendaftarkan menggunakan KTP, nama dan identitas lain. Setelah itu bisa mengajukan pertanyaan atau konsultasi kepada jaksa langsung pada Oke. Satker sesuai dengan Daerahnya daerah masing-masing. masing-masing. Oke, berarti ini tidak terbatas ya Mbak ya, Iya. boleh online, boleh offline, langsung datang Iya. ke kejaksaan Bisa. masing-masing, kejaksaan di Satker masing-masing. Oke. Nah, selama bertugas Mbak di Kejaksaan Negeri Luwu Timur, khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara, ada tidak Mbak contoh kasus menarik yang pernah ditangani seksi perdata dan tata usaha negara? Kalau sejauh ini kan hitungannya saya masih kurang lebih 3 bulan ya. Oke. Kalau kasus mungkin belum, tapi untuk kegiatan-kegiatan dalam bidang perdata dan tata usaha negara itu kita
beberapa sudah melakukan pendampingan, Oke. pendampingan hukum gitu. Nah, yang menarik di sini Mbak Hana, pendampingan hukum atau yang lain dalam hal pertimbangan hukum ini, baik LOLA dan legal audit ini, yang harus diketahui adalah ini tuh sebagai bentuk preventif kita. Oh, pencegahan. Iya, preventif kita agar stakeholder atau BUMN, BUMD dan lembaga instansi pemerintahan lain itu terhindar dari masalah-masalah hukum di kemudian hari gitu. Which is terhindar melanggar aturan itu Iya, ya, Mbak ya. betul gitu. Nah, itulah yang mungkin belum banyak diketahui orang gitu kan. Jadi peran kita dalam hal memberikan pertimbangan hukum ini adalah bukan hanya melaksanakan tupoksi yang diatur dalam undang-undang, tapi tujuan utamanya salah satunya adalah memberikan pencegahan gitu. Pendampingan hukum yang diberikan adalah tujuannya pencegahan preventif itu tadi. Oke, mungkin ada tambahan dari Mbak Lisa? Nah, kalau untuk Kasus yang menarik, contoh kasus menarik? kasus yang menarik belum ada selama saya bekerja di sini di Kejaksaan Negeri Luwu Timur belum ada, tetapi sudah banyak seperti pemulihan keuangan yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Luwu Timur dengan nilai yang tidak Fantastis. sedikit. Iya, lumayan Seperti besar itu. Leo. Nah, gitu. Jadi Berarti kalau tadi Mbak Ayu di pendampingannya, kalau Mbak Lisa di pemulihan. Iya. Jadi apa tadi Mbak? Ada yang mau ditambahkan? Mungkin salah satu contohnya pendampingan, pernah kita melakukan pendampingan ya, pendampingan pembangunan misal salah satu Instansi, ya BUMD gitu. dan Nah, BUMD. seperti itu bentuk-bentuk pendampingan kita. Di situ dalam melakukan pendampingan hukum itu sifatnya permohonan, Mbak Hana. Jadi tidak serta-merta kita sebagai jaksa pengacara negara atau dalam bidang perdata dan tata usaha negara datang ke instansi langsung bilang kita ada pendampingan, tidak seperti itu. Jadi betul. instansi terkait BUMN, BUMD mengajukan Bermohon. dulu permohon dulu kepada kita, barulah nanti kita bisa melakukan pendampingan itu. Iya. Itu sebagai contoh pendampingan hukum. Nah, seperti yang dikatakan tadi Mbak Lisa, salah satu contoh kasus yang menarik di Kejaksaan Negeri Luwu Timur itu adalah pemulihan iya, keuangan negara. Berarti bisa saya simpulkan bahwasanya Seksi Datun ini juga terlibat dalam penyelamatan aset ya. Iya, betul. Penyelamatan Salah aset satu negara. tujuan dari tupoksi kita adalah penyelamatan keuangan. Iya, boleh dijelaskan lebih detail nih Mbak, karena ini sangat penting untuk diketahui masyarakat bagaimana proses dari penyelamatan aset itu. Bagaimana mekanismenya? Seperti yang dibilang Bu Ayu itu tetap Harus bermohon, tetap ada tetap permohonan. bermohon. Setelah itu apabila terdapat semisal nasabah atau orang-orang stakeholdernya yang tidak mematuhi atau tidak melaksanakan kewajibannya lah misal. Kewajibannya semisalnya maka kita akan tindak lanjuti, tetapi kita sebagai jaksa pengacara negara seperti itu. Mau menambahkan Mbak Ana, untuk output yang saya jelaskan tadi mengenai misal pendapat hukum, terus legal assistant, maksudnya legal opinion dan legal audit itu sifatnya tidak mengikat. Oke. Gitu. Jadi kita akan kembalikan lagi kepada pemohon mau dilaksanakan atau tidak. Gitu. Tapi tentunya ketika kita sudah memberikan pendapat hukum contohnya, tapi tidak dilaksanakan, tentunya sudah ada konsekuensinya. Akan ada konsekuensinya paham. nanti. Gitu. Kembali ke pertanyaan tadi Mbak, untuk penyelamatan aset negara, jaksa pengacara negara itu bertugas sebagai apa? Apakah mereka yang menagih atau seperti apa? Secara mudahnya kami diberikan kuasa untuk melakukan penagihan. Oh, iya, jaksa gitu. pengacara negara juga bertugas sebagai debt collector. Betul, secara pengertian mudahnya. Gitu. Jadi kita sebagai fasilitator untuk stakeholder serta BUMN dan BUMD-nya. Berarti memang sudah diberikan kuasa penuh untuk betul, melakukan penyelamatan aset itu ya. Salah satunya melalui penagihan itu. Betul sekali. Nah pasti dalam pekerjaan apapun ada tantangannya Mbak. Kalau di perdata dan tata usaha negara itu sendiri, apa sih sebenarnya tantangan terbesar yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Luwu Timur khususnya Mbak-mbak ini?
Silakan, mungkin Iya. dari Mbak Ayu dulu. Ya, kalau dari saya karena saya baru-baru di sini Kak, baru-baru 3 bulan. Salah satu tantangan yang menurut saya ekstrem itu karena wilayahnya. Wilayah Luwu Timur yang sangat luas, iya. Sangat luas itu. Jadi kayak misal kita ada pendampingan hukum seperti itu kan kita harus tahu secara keseluruhan mengenai masalah-masalahnya. Jadi tidak jarang kita melakukan kunjungan juga. Oke, betul. Gitu. Berarti Karena luas wilayah yang sangat luas itu tantangannya ya di situ, kayak kita harus menempuh perjalanan yang gitu. cukup jauh ya untuk Kalau dari Mbak Lisa sendiri? Kalau saya selama di bidang perdata dan tata usaha negara itu tantangannya mengenalkan kepada masyarakat terkait bidang perdata dan tata usaha negara itu. Karena masyarakat masih awam terkait bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi tantangannya adalah mengenalkan bahwa di Kejaksaan Negeri Luwu Timur tidak hanya untuk bidang penuntutan saja, tetapi kami juga bisa sebagai jasa untuk masyarakat yang ingin konsultasi. Oke, berarti memang terkendala di sosialisasinya ya. Iya. Kalau di Mbak Ayu tadi terkendala di luas wilayah. Iya. Kalau di Mbak Lisa itu terkendala di banyak masyarakat yang belum paham, masih awam terkait dengan perdata dan tata usaha negara. Nah, untuk mensosialisasikan itu, apa sih yang dilakukan bidang perdata dan tata usaha negara? Tapi tahan dulu Mbak, sabar. Kita iklan dulu sejenak. Sobat Adiaksa, kita akan kembali setelah jeda iklan yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Jaksa Menyapa Sahabat Masyarakat. Sobat Adiaksa, terima kasih telah setia di Jaksa Menyapa. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan dua narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Luwu Timur hari ini. Saya kembali ke Mbak Lisa. Mbak Lisa tadi disampaikan bahwasannya yang menjadi satu kendala atau yang menjadi tantangan bagi bidang perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Negeri Luwu Timur itu adalah terkait dengan sosialisasinya. Masyarakat masih awam terkait dengan apa sih sebenarnya bidang perdata dan tata usaha negara ini. Nah, apa yang dilakukan Kejaksaan Negeri Luwu Timur untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas supaya mereka tahu hukum perdata dan tata usaha negara itu sendiri? Biasanya kita itu kan sekarang sudah zamannya handphone, sosial media, gadget begitu. Jadi kita sosialisasikan melalui seperti Instagram Kejaksaan Negeri Luwu Timur. Seperti sekarang juga Jaksa Menyapa, kita akan salurkan ke sosial media manapun. Dan kita juga sosialisasi kepada sekolah-sekolah melalui Jaksa Masuk Sekolah. Berarti memang di era digital yang serba digital ini memanfaatkan segala platform mulai dari media sosialnya, kemudian melalui termasuk Jaksa Menyapa hari ini, teman-teman harus wajib nonton supaya tahu. Kemudian ternyata juga melakukan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah. Tapi apakah pada saat sosialisasi itu khusus membahas terkait dengan perdata dan tata usaha negara atau lebih membahas hukum secara general? Pada saat sosialisasi langsung itu kita membahas kejaksaan secara general. Nah, sekolah-sekolah yang dituju itu Mbak, tingkatannya apa? SD, SMP, SMA atau bagaimana? Ada SD, ada SMP, dan seperti sebelumnya kita pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur mengadakan lomba juga, lomba video kreatif seperti itu. Jadi kita tidak hanya terpusat pada satu bidang saja, tetapi secara umum ya. Tapi tetap menyinggung terkait dengan perdata dan tata usaha negara. Tapi bagaimana respon siswa? Apakah mereka antusias untuk mendengarkannya atau seperti apa? Sangat antusias sekali. Video-video yang
masuk pada saat lomba itu. No, maksud saya pada saat sosialisasi Pada jaksa masuk sekolah ya sebutannya. Iya, ya? Jaksa masuk sekolah. Anak-anak sangat antusias sekali. Oke. Seperti itu. Mereka banyak bertanya Iya. barangkali ya seputar perdata dan tata usaha negara. Karena mungkin menurut mereka juga belum familiar kita, Oke, something gitu kan, new dengan dan dengan seragamnya. Mereka begitu gitu. antusias. Iya, emang. Saya juga salut sama kejaksaan. Saya suka sekali seragam kejaksaan negeri. Jadi ketika mbak-mbak datang, memang mereka antusias dan itu diterima ya oleh mereka. Sebagian besar antusias gitu, dan sebagian besar kayak masih menyerap Apa sih siapa ini? ini, Oke. apa yang disampaikan gitu. Tapi Yang itu, jelas ya, mereka menerima ya Iya, dan menyerap betul. apa yang disampaikan oleh pemateri. Nah, terakhir nih Mbak, sebelum kita menutup podcast program kita hari ini. Kalau ada potensi pelanggaran, karena ini melibatkan pemerintah daerah. Kalau misalnya ada potensi pelanggaran kontrak proyek daerah, apakah Datun boleh turun tangan atau seperti apa? ya kalau dalam hal ini, case ini masih bentuk potensi. Ya, masih potensi. Masih potensi terjadi penyimpangan gitu mungkin ya. Jadi yang bisa dilakukan Datun adalah memberikan legal opinion salah satunya. Tapi kembali lagi seperti yang kami jelaskan, bahwa legal opinion itu tidak bisa serta-merta langsung diberikan. Oke, Gitu. harus melalui surat kuasa ya, khusus. surat kuasa khusus yang diberikan kepada kami dan stakeholder tersebut. Kalau untuk legal opinion hanya permohonan, Kak. Oh, Karena kita kan tidak memerlukan surat kuasa ya, khusus karena ya, kita karena tidak ada bertindak, tindakan. ya, Oke, tidak betul-betul. bertindak. Karena outputnya hanya saran biasanya gitu kan. Oke. Berarti Usulan memang yang bisa seperti itu. diberikan pada saat ketika ini masih berpotensi akan terjadi pelanggaran kontrak proyek daerah, itu kejaksaan bisa memberikan pertimbangan hukum Iya, melalui legal opinion. legal opinion. Iya. Tapi mungkin seperti yang dikatakan oleh Mbak Ayu tadi ya, sifatnya tidak mengikat atau seperti apa? Iya, sifat dari legal opinion yang kita terbitkan atau yang kita buat itu tidak mengikat. Jadi pemohon tidak harus melaksanakannya. Gitu. Tapi Jadi kan kita kembalikan lagi ke Oke. pemohon mau melaksanakan pendapat dari kita atau tidak. tetap ada konsekuensi. Iya, betul. Kita kan Oke. memberikan pertimbangan juga pasti ada telahannya dulu. Betul gitu sekali. kan. Tidak asal-asal memberikan Iya, pertimbangan betul. hukum ya. Intinya menghindari, Iya. preventif ya, Preventif, preventif. Nah, terakhir Mbak sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini. Apa sih harapan dari kejaksaan khususnya seksi perdata dan tata usaha negara bagi generasi muda dulu nih Mbak? Bagi generasi muda Luhut Timur terkait pentingnya sadar hukum. Boleh Mbak Ayu terlebih dahulu? Ya, kalau untuk generasi muda, kita harapannya adalah lebih sadar hukum gitu. Dari usaha-usaha yang kita lakukan, misal program-program kita seperti yang disebutkan Bu Lisa, Jaksa Menyapa, Jaksa Masuk Sekolah, harapan kita adalah generasi ini lebih sadar hukum. Tidak lepas dari tugas kita dari bidang perdata dan tata usaha negara atau secara umumnya kejaksaan, pastinya kita ingin generasi yang muda ya itu paham hukum. Karena paham hukum pastinya akan jauhi hukuman. Iya, Oke. gitu. Betul sekali. Kalau Mbak Lisa sendiri Mbak, harapannya untuk generasi muda? Harapan saya untuk generasi muda agar seperti yang dikatakan Bu Ayu sendiri tadi, agar generasi muda itu mengenali hukum dan menjauhi hukuman itu sendiri dan mempelajari atau belajar terkait hukuman atau kejaksaan negeri pada daerah. Oke, sama-sama ya. Pesan harapannya semoga generasi muda Luhut Timur ini kenal dulu, Ya, kenal hukum supaya menghindari hukumannya. Perannya ini lebih general lagi Mbak. Terakhir untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini untuk kedua-duanya Mbak Ayu dan juga Mbak Lisa. Apa sih yang pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya mengetahui jalur hukum bidang perdata dan tata usaha negara? Kalau tadi kan harapannya untuk mengenali generasi muda untuk mengenali hukum secara general. Kali ini pesan untuk masyarakat terkait pentingnya mengetahui jalur hukum perdata dan tata usaha negara. Boleh dari Mbak Ayu dulu, kemudian ditutup oleh Mbak Lisa. Ya, kalau dari saya mungkin khususnya untuk instansi pemerintah, lembaga pemerintah, BUMN maupun BUMD,
lebih aware terkait potensi-potensi, misal dalam melaksanakan tugas-tugas mereka terkait potensi-potensi penyimpangan. Nah, salah satunya adalah hadirnya kami dari bidang perdata dan tata usaha negara adalah bentuk preventif yang saya sampaikan tadi. Niat kami, tujuan kami adalah untuk menghindarkan lembaga-lembaga pemerintahan, BUMN maupun BUMD tersebut dari potensi-potensi penyimpangan ataupun tindak pidana seperti itu yang mana nanti bisa terjadi di kemudian hari, itu bisa kita cegah dengan salah satunya pendapat hukum, kemudian pendampingan seperti itu. Kalau harapannya itu, jadi untuk pemerintah baik BUMN, BUMD main-main ke kantor kejaksaan. Masyarakat juga Mbak, Masyarakat tidak tertutup juga, silahkan. Welcome ya, Iya. Kejaksaan membuka pintu seluas-luasnya untuk masyarakat berkonsultasi langsung dengan Betul, jaksa-jaksa yang ada di Kejaksaan Negeri Luwu Timur. Mbak Lisa, silakan Mbak. Untuk masyarakat pada kejaksaan atau pada Satker Kejaksaan Negeri Luwu Timur agar tetap patuh pada aturan dan apabila ada penyimpangan atau sesuatu yang ingin dikonsultasikan, Kejaksaan Negeri Luwu Timur itu terbuka untuk masyarakat, seluruh masyarakat Luwu Timur pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur apabila ingin berkonsultasi maupun secara langsung ataupun melalui Halo JPN tadi yang pelayanan hukum dan itu secara gratis. Gratis. Yang perlu diingat itu gratis teman-teman. Mbak, sebenarnya saya sudah mau menutup program kita pada hari ini. Cuma ada satu hal yang saya notice dan saya sangat greget mau tanyakan ini Mbak. Biasanya tamu-tamu saya dari kejaksaan itu datangnya lengkap dengan pakaian dinas ini. Ya. Kok Mbaknya datang pakai baju kemeja? Nah, biasa. ya. Jadi dalam peraturan Jaksa Agung nomor 4 tahun 2021 yang terbaru itu ada disampaikan bahwa tiap bidang itu memiliki kekhususan sendiri gitu. Oke. Kalau mungkin secara keseluruhan kita mengenalnya pakaian dinas harian seperti ini kan. Oke. Nah, kemudian khusus untuk bidang perdata dan tata usaha negara sedikit berbeda. Kami memiliki pakaian dinas berupa kemeja gitu. Nah, kemeja Kenapa ini tuh, Mbak? terdiri dari dua. Kemeja putih dan kemeja biru yang saat ini sedang saya pakai. Untuk aturannya, kemeja putih itu digunakan pada hari Senin dan Rabu. Oke. Nah, kemudian untuk kemeja biru dipakai pada waktu hari Selasa dan Kamis. Hari Jumat pakai apa? Hari Jumat kita memakai batik. Oh, berarti jaksa pengacara negara tidak mengenakan baju PDH kejaksaan sama sekali dari hari Senin sampai Jumat. Pakaian dinas harian ini dipakai ketika di kantor, tapi ketika ada tugas di luar itu biasa kita memakai ya. Dan ini hanya digunakan pada saat bertugas, Iya, turun ke lapangan ya Mbak ya? salah satunya. Kenapa tidak mengenakan PDH kejaksaan? Kalau menurut saya pribadi ini bentuk keluasan kejaksaan. Karena bidang perdata dan tata usaha negara ini kan sangat erat kaitannya dengan lapisan-lapisan masyarakat begitu kan, secara luas gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi ini adalah bentuk agar kita cheerful dan ramah gitu. Cheerful. Dari layanan-layanan. Berarti seperti kemeja itu. menandakan bahwa kita ini bisa terlibat langsung dengan masyarakat betul. ya. Keluasan, lebih santai. Berarti memang mengenakan kemeja pada saat bertugas ya Mbak ya, tapi untuk di area kantor tetap mengenakan pakaian dinas harian. Oke, jelas sekali. Terima kasih Mbak Ayu dan juga Mbak Lisa sudah hadir di studio hari ini. Sukses selalu. Terima kasih, Mbak Ana. Ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada? Sudah cukup ya Mbak ya? Cukup. Sudah cukup. Sekali lagi Mbak, terima kasih sudah berkenan untuk hadir di sini memberikan insight dan penerangan baru untuk saya khususnya dan masyarakat Luwu Timur pada umumnya. Sekali lagi terima kasih. Sobat Adjaksa, kita bisa tarik kesimpulan dari perbincangan tadi bahwasannya memang seksi perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan juga di kejaksaan lain, baik Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Agung ini memiliki peran strategis dalam menjaga kepentingan hukum negara dan masyarakat. Tidak hanya sebatas penegakan hukum semata, melainkan memberikan bantuan, pertimbangan, pelayanan, dan juga tindakan hukum lain.
So, demikian perbincangan hari ini. Terima kasih telah menyaksikan Jaksa Menyapa in associated with Dinas Kominfo SP Kabupaten Luwu Timur. Saya Hana Tarbiata Disa, your podcaster pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you on the next episode. Mbak, terima kasih. Terima kasih, Mbak Hana.